Sebenarnya kan ini pasal yang sangat sumir ya. Sementara sampai saat ini kesusilaan itu kan adalah frasa yang bisa dimaknai sangat longgar sekali. Pengiklanan jasa layanan seksual itu bisa diancam dengan pasal 4 tadi, 4 ayat 2 khususnya. Nah, itu misalkan bisa dilakukan ya, jangan di soal ya mungkin bahasanya negosiasi tentang berapa tarif atau lokasi dan segala macam, itu baiknya dilakukan by phone saja. Gitu. Nah ya tentu kalau by phone harapannya nih teman-teman pekerja seks bisa aware ini beneran pelanggan gitu loh, atau memang orang iseng, atau itu adalah orang yang bertujuan negatif untuk menjebak misalkan dan kemudian memeras si pekerja seks. Nah itu kemudian bisa juga sebenarnya dilakukan untuk apalagi ya tadi, cut apalagi ya tadi obrolan kita. Udah kan ya, kirim foto. Oke. Ya lanjut ya, atau kemudian bisa juga meminimalisir konten-konten visual, baik itu foto atau video yang bernuansa vulgar gitu. Apalagi kan ya kita nggak tahu ya, ada ya memang karena tadi ya ini terjadi semacam relasi kuasa antara pelanggan dan teman-teman pekerja seks, sehingga kemudian permintaan itu sedikit sulit untuk dipenuhi gitu. Sedikit sulit untuk ditolak maksudnya. Nah ya tapi balik lagi, ini adalah soal keamanan, soal jangka panjang gitu. Ya karena jejak digital itu kan sangat susah untuk dihapus ya. Sekali itu terpublikasi itu akan berisiko pada jangka panjang bagi teman-teman pekerja seks. Nah itu beberapa langkah sederhana saja sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi tentu di sini yang menjadi atau yang berperan penting adalah komunitas sebenarnya untuk mendiskusikan itu, mendiskusikan ragam permasalahan apa sih sebenarnya, atau kondisi real apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh teman-teman pekerja seks, sehingga kemudian perlu dibentuk langkah mitigasinya. Nah jadi memang dalam merespon tantangan-tantangan yang dihadirkan oleh negara, itu tidak bisa upaya-upaya perseorangan, tidak bisa upaya-upaya individual begitu. Karena ya semua power, semua kuasa kan di negara, baik itu dalam membentuk undang-undang, menegakkan undang-undang, atau menegakkan hukum, itu kan ada di negara. Jadi kalau melawannya sendiri itu sangat susah. Jadi sebenarnya perlu untuk membentuk komunitas-komunitas, mendiskusikan permasalahan, kemudian merumuskan bersama bagaimana respon yang tepat untuk permasalahan-permasalahan tadi. Nah kemudian nih Bang Rizky, aku pengen kita ada studi kasus gitu ya. Jadi pernah terjadi sekitaran bulan Maret gitu ya, ada salah satu teman pekerja seks yang melakukan transaksi melalui salah satu aplikasi gitu. Kemudian ketika mereka sudah sampai di hotel dan sudah melakukan kegiatan, kemudian tiba-tiba masuk 2 orang yang dicurigai adalah oknum polisi. Nah tapi kemudian kejanggalannya di sini adalah justru pelanggan itu dan pekerja seks itu dipisahkan mobilnya. Dan tiba-tiba ketika sampai di salah satu polres, kemudian si pelanggannya itu udah nggak ada gitu loh udah. Dan si teman pekerja seks ini diminta untuk membayar sekian juta, ya kita langsung sebut aja ya 10 juta, agar bisa dibebaskan gitu. Kira-kira nih tanggapan Bang Rizky sendiri mengenai studi kasus itu bagaimana? Kemudian atau solusi yang bisa kita pelajari bersama begitu? Iya, ini kan sebenarnya balik lagi ke yang tadi ya, ada perspektif aparat penegak hukum yang tidak baik gitu,
untuk kemudian memanfaatkan undang-undang atau celah-celah yang diciptakan oleh undang-undang. Nah, dalam kasus tadi kita bisa lihat sebenarnya si korban itu aku nggak tahu nih, itu udah maksudnya transaksi udah terjadi, si korban ini sudah diberikan insentif atas jasa yang diberikan atau? Iya, jadi udah diberikan insentif ya. Kemudian karena memang si korban ini juga tidak memiliki banyak uang, akhirnya harus terpaksa menggadaikan motor satu-satunya, dan itu motornya juga belum lunas gitu loh, Bang Rizky. Ya, itu kan syukur aja insentifnya udah dikasih ya. Iya. Kalau belum kan ya sudah jatuh tertimpa tangganya tangga besi berat. Iya. Oke. Nah, dalam beberapa kasus kan sebenarnya ada juga yang insentifnya belum sempat dibayar, tapi kemudian sudah dikriminalisasi atau ada tindakan dari aparat penegak hukum, dari kepolisian khususnya. Nah, untuk melihat kasus ini kita pertama balik lagi ke yang tadi, bahwa ini kan belum clear. Kamu tadi cerita bahwa si pelanggannya entah kemana gitu. Nah, kembali perempuan yang menjadi korban dalam hal ini. Nah, karena memang situasinya sangat rentan ya. Apalagi misalnya ada sogokan, polisinya minta sogokan, minta sejumlah uang supaya perkara ini tidak dilanjut. Nah, itu kan sebenarnya praktek yang sangat lazim ya dari banyak cerita teman-teman pekerja seks gitu. Nah, bahkan ada juga yang diminta soal nggak cuma uang, tapi diminta memberikan layanan aktivitas seksual juga gitu. Jadi ya seolah-olah covernya itu dia lagi menegakkan tindakan-tindakan asusila, tapi dia sendiri juga mau gitu ya. Nah, karena menang di kekuasaan aja kan, dia kebetulan dapat kuasa. Nah, kalau hal-hal ini terjadi, sebenarnya hal semacam ini terjadi, katakanlah garis besarnya ini soal bentuk upaya pemerasan dari polisi terhadap teman-teman pekerja seks. Nah, sebenarnya tindakan yang paling paling pertama dapat dilakukan adalah tidak mengiyakan itu, tidak mengikuti apa yang dimintakan oleh kepolisian, dan kemudian menghubungi layanan penyedia bantuan hukum yang ya dengan perspektif gender, non stigma gitu. Karena kan praktek-prakteknya polisi kadang-kadang juga menyediakan advokat yang kemudian itu sebenarnya tujuannya bukan untuk membela, tapi hanya untuk hadir di ruangan itu gitu. Nah, makanya tadi perlu mengakses organisasi bantuan hukum yang punya perspektif gender dan yang pasti dia non stigma gitu. Gimana caranya? Ya balik lagi ke yang tadi. Peran komunitas menjadi sangat penting di sini. Nah, saat itu sudah dilakukan, sudah ada sudah ada organisasi bantuan hukum yang potensial dapat mendampingi. Nah, itu upaya penolakan terhadap praktek-praktek ini harusnya bisa menjadi lebih serius. Nah, tujuannya apa? Supaya si penyidik atau si penyelidik atau polisinya ini itu tidak melakukan hal itu secara terus-menerus gitu. Nah, kalau itu terjadi secara terus-menerus prakteknya, tentu yang akan dirugikan kembali adalah pekerja seks, teman-teman pekerja seks gitu. Nah, memang harus ada respon yang serius gitu loh. Nah, harusnya dengan dua prasyarat tadi, ada komunitas, artinya teman-teman pekerja seks mengorganisir diri dalam sebuah komunitas, dan kemudian disertai dengan dukungan oleh organisasi bantuan hukum. Nah, itu upaya penolakan itu bisa jadi lebih maksimal.
Terus kemudian barangkali muncul juga pertanyaan ini kan soal balik lagi ke kebutuhan hidup ya. Iya, Kadang-kadang benar. terjadi atau teman-teman pekerja seks yang dikorbankan dalam Iya. proses penegakan hukum yang tidak berkeadilan ini kembali dihadapkan pada realita bahwa dia memiliki tanggungan gitu misalkan. Ya harusnya komunitas itu menjadi menjadi garda depan untuk membangun solidaritas dalam melindungi atau mensupport teman yang sedang sedang dikriminalisasi ini. Nah, untuk kebutuhan hidup misalkan bisa dibikin semacam mekanisme solidaritas yang rigid gitu. Gimana sih kalau kita merespon kalau ada teman kita yang dikriminalisasi, gimana sih kita meresponnya? Nah, saat mekanisme itu dijalankan, tentu beban dari pekerja seks yang tengah dikriminalisasi menjadi berkurang. Setidaknya beban ekonominya menjadi berkurang. Nah, terus yang kedua soal beban psikis pasti ada. Ya siapapun yang menghadapi proses penegakan hukum itu ya pastilah ya soal psikisnya akan terdampak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dimitigasi dengan keberadaan organisasi bantuan hukum tadi. Organisasi bantuan hukum tadi karena dia memang berperspektif gender, dia non stigma, harusnya juga memperluas aktivitas bantuan hukum yang diberikan ke layanan konseling juga gitu. Nah, tapi kan tetap saja nih sebenarnya tetap ada risiko bahwa kalau ini kasus sampai ke persidangan, ya kita harus jujur bahwa ada potensi bahwa si hakim akan menjatuhkan pidana tertentu ke teman yang sebenarnya korban ini. Nah, tapi ya menurut saya itu lebih baik sebenarnya ketimbang kita selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, kalau misalnya katakanlah kasusnya masuk persidangan, tapi kemudian responnya atau kondisi objektif penegakan hukumnya itu dibuka ke publik, kalau sempat terjadi pemerasan atau bahkan mungkin penjebakan gitu ya. Nah, itu pertama publik jadi aware terhadap hal itu, khususnya juga teman-teman pekerja seks yang lain. Dan yang kedua juga kepolisian sebagai gerbang masuknya perkara ini itu menjadi lebih bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang sama begitu loh. Katakanlah memang ini beresiko, tapi kalau nggak dicoba keberulangan keberulangan tindakan-tindakan pemerasan atau penjebakan oleh kepolisian itu akan berlanjut dan nggak tahu sampai kapan. Dampaknya akan jangka panjang, dampaknya akan meluas. Balik lagi yang akan dirugikan adalah teman-teman pekerja seks sendiri gitu. Oke, baik. Berarti maka dari itu tadi diperlukan komunitas ya untuk mewadahi teman-teman pekerja seks. Oke, terima kasih. Salah satunya mungkin bisa ngubungi opsi. LBH Semarang atau teman-teman NGO lain yang berada di Semarang. Kalau untuk teman-teman pekerja seks yang berada di Semarang, nah, kalau di kota-kota lain ya silahkan nanti karena saya yakin pasti di setiap kota itu ada memang lembaga yang cukup concern ke perlindungan pekerja seks gitu. Atau mungkin orang yang menjadi focal point di daerah masing-masing gitu ya. Untuk menghubungkan dia ke organisasi yang lebih luas. Terima kasih Bang Rizky sudah menjelaskan banyak hal terkait Undang-Undang ITE bahkan Undang-Undang Pornografi ya yang berpotensi mengkriminalkan teman-teman pekerja seks. Nah, jika di sini ya teman-teman ya konklusi atau kesimpulan yang bisa disimpulkan adalah bahwa memang undang-undang ini terbukti karet sekali dan bisa intinya membatasi bahkan mengkriminalkan kita semua. Terkhususkan jika kita memiliki profesi sebagai pekerja seks. Kerentanan itu akan lebih kentara dan terlihat begitu. Nah, kemudian solusi yang bisa diberikan adalah tadi ya, langkah pencegahan di mana kita harus
istilahnya mengerti mengenai kita jangan terlalu vulgar, kemudian intinya juga bisa kan atau usahakan negosiasi melalui telepon agar tidak ada alat bukti yang terrecord atau terekam di kolom chat begitu. Kemudian usahakan juga untuk tidak menyebarkan atau mengirimkan konteks atau konten visual yang berupa video maupun foto tadi ya, yang bisa berpotensi juga. Walaupun memang teman-teman atau mereka pelanggan itu suka meminta gitu, tapi biasanya ya teman-teman pekerja seks itu kita sudah tahu mana yang benar-benar serius, mana yang enggak gitu. Termasuk salah satunya ketika ada pelanggan yang meminta gambar ataupun video, itu biasanya kita udah nggak akan merespon begitu. Nah, itu saja teman-teman podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk LBH Semarang yang sudah menyediakan tempat dan narasumber yang sangat wah sekali, ganteng banget. Dan kemudian Oke, kita akhiri sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa kembali di podcast Bantuan Hukum LBH Semarang dan Opsi yang bekerja sama dengan topik yang berbeda tentunya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Sampai jumpa.